Miris, Nia Kurniasari 18 tahun jadi korban pembunuhan. Padahal gadis yang baru lulus SMA itu gigih berjuang mempertahankan hidupnya dengan menjual gorengan. Bagaimana kisah tragis Nia? Satu persatu misteri kematiannya terkuak. Polres Padang Pariaman Senin 16 September 2024 telah menetapkan Indra Septiarman, 26 tahun, menjadi tersangka pembunuh. Namun IS yang juga residivis kasus pencabulan masih diburu polisi. Hal ini yang sudah kami terapkan adalah warga sekitar sendiri. Jadi sedikit banyaknya dia sudah menguasai medan. Namun tetap itu tidak menyurutkan tekad kami yang tetap berusaha semaksimal mungkin dalam mencari masyarakat memberikan informasi yang sekiranya dapat membantu kami dalam mencari tersangka ini. Silakan disampaikan ke petugas. Dan kami juga mengimbau kepada masyarakat agar mohon kiranya bersabar dan mohon doa restunya agar kami dapat mengungkap kasus ini dalam waktu cepat mungkin. IS diduga bersembunyi di hutan. Kepolisian Resor Padang Pariaman pun melakukan pengejaran. Benar saja, mereka menemukan jejak IS berupa tas yang diduga kuat milik IS. Tas itu berisi selimut dan KTP orang tua tersangka. Namun tersangka masih saja lolos diduga karena menguasai medan dan cepat melarikan diri. Kini pihak kepolisian mempersempit ruang gerak IS yang diduga masih berada di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman. Sebelumnya jenazahnya ditemukan terkubur tanpa busana oleh tim gabungan di sebuah lereng kebun pinang warga di Korong Pasa Surau, Nagari Guguat, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Minggu 8 September sore. Lokasi itu berjarak sekitar 1,5 km dari rumahnya dan 1 km dari tempat barang jualannya terakhir ditemukan. Kemungkinan Nia sedang dalam perjalanan pulang. Lokasi mayatnya dikuburkan sepi. Setelah menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Padang, jenazah Nia dipulangkan dan dimakamkan tak jauh dari rumahnya pada Senin 9 September sore. Di jenazah Nia terlihat luka di kepala seperti bekas pukulan batu dan rahangnya rusak. Kematian Nia yang miris juga menyisakan pilu bagi keluarganya. Nia dikenal sebagai gadis memiliki daya juang tinggi untuk belajar dan memiliki mimpi mengangkat keluarganya dari jurang kemiskinan. Dari pengakuan ibu Nia, Eli Marlina, Nia mau kuliah lagi. Dia juga punya cita-cita tinggi, yakni ingin membahagiakan orang tuanya. Nia kini sedang berusaha beli laptop untuk kuliah dengan mengumpulkan uang dari menjual gorengan. Keluarga Nia merupakan kalangan tak berada. Eli berperan sebagai orang tua tunggal setelah bercerai beberapa tahun silam. Ia menghidupi 4 anaknya dengan menjajakan gorengan titipan orang dari pagi hingga siang. Ia mendapat bagian 20% dari setiap gorengan yang terjual. Nia yang merupakan anak kedua begitu paham dengan kesulitan keluarganya. Alih-alih meratapi kemiskinan, ia justru tumbuh menjadi gadis mandiri dan tangguh. Maka untuk membantu ekonomi keluarga, dia pun berjualan gorengan sejak 4 tahun lalu. Gadis yang baru lulus dari SMA INS Kayu Tanam itu mendapat Rp30.000 hingga Rp60.000 per hari dari persenan gorengan yang terjual. Dari hasil ini kadang-kadang ia pakai untuk membeli beras, bahan makanan, tabung gas, dan jajan adiknya ke sekolah. Dari pihak sekolah, Nia yang alumnus jurusan IPA dikenal sebagai siswa yang cerdas secara akademik. Dia juga mengambil kelas silat dan juga meraih sejumlah prestasi yang kerap mendapat medali dalam kompetisi silat tingkat provinsi. Sebelum kematiannya, Nia bercita-cita hendak kuliah. Ia sebenarnya ingin kuliah di Padang, tetapi tak dapat beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Maka ia mengambil beasiswa dari kampus swasta di Padang Pariaman agar tetap bisa membantu keluarga. Kasus pembunuhan Nia adalah kejadian yang terus berulang. Pengajar Kriminologi Divisi Universitas Indonesia Mami Sri Supatmi menyebut bahwa perempuan miskin rentan menjadi sasaran kekerasan atau kejahatan. Adapun Guru Besar Antropologi UI Sulistiawati Irianto menilai perempuan terus menjadi korban kekerasan, mengalami penyiksaan, hingga berujung pada kehilangan nyawa. Hal itu menunjukkan betapa negara belum hadir dalam perlindungan perempuan. Semoga tak ada lagi perempuan yang gigih berjuang harus berakhir nyawanya di tangan penjahat.